konsentrasi, mohon sama Allah agar penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan, disembuhkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Keluar semua penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Bismillah, dengan izin Allah ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ihtadaba bi jabarutihi an khalqihi fala 'ayna tarahu la didda wa la nidda siwa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami taklimi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Sofiyah Sukorejo, yang kami hormati, yang kami taklimi pemangku asrama Nurul Qoni, yang kami hormati DPL KKN Ketua Kamar di asrama Nurul Qoni, yang kami hormati sahabat-sahabat praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja Kabupaten Situbondo, baik dari Kecamatan Banu Putih, Kecamatan Asem Bagus, dan Kecamatan Jakar, sahabat-sahabat beserta KKN Universitas Ibrahimi yang alhamdulillah tidak repot-repot jauh-jauh keluar daerah, cukup di asramanya masing-masing. Adik-adik santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, semuanya hafizakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersilaturahim, bertemu di tempat ini yang insya Allah penuh dengan barokah, bertemu di tempatnya ilmu, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya, talabul ilm maupun ta'allumil ilm. Kedua, salawat wa salam marilah kita haturkan bersama kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga memberikan cahaya terang di hati kita, melihat kebenaran sebagai benar dan salah sebagai salah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cahaya dari cahaya baginda Nabi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan dengan cahaya itu kita bisa melihat jalan kita dengan terang, jalan yang menuju surga dan jalan yang menuju neraka. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk memilih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
Baik, terima kasih. Sebelum prosesi ruqyah dilaksanakan, kiranya ada beberapa hal yang perlu kami ketahui terlebih dahulu. Jadi bukan hanya ospek yang ada pretestnya, ruqyah juga ada pretestnya. Nanti setelah ruqyah ada post-test. Oke, baik. Kalau dilihat dari formasinya, sepertinya peserta atau panitia pelaksana pada malam hari ini cukup berpengalaman. Kenapa? Karena sudah tertata dengan rapi, berbaris dengan rapi. Kemudian yang ingin kami ketahui dari sekian peserta ini, apakah ada yang sudah pernah ikut ruqyah? Ada. Yang belum sama sekali ada. Lebih banyak yang belum ya. Iya. Bagi yang sudah pernah ikut dan sudah pernah mendapatkan penjelasan, barangkali ini sekedar penguatan saja. Dan bagi yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ruqyah atau terapi Al-Quran, maka perlu kita ketahui bersama bahwa ruqyah itu tidak membuat orang kesurupan. Ada yang sudah pernah lihat film ruqyah atau nonton di YouTube? Banyak. Apa yang terjadi di YouTube? Kesurupan. Kenapa kok kesurupan? Biar enak ditonton. Ya. Sesuatu yang ditampilkan di YouTube banyak kali atau sering kali merupakan pilihan-pilihan dari sekian kasus yang ada, dipilih yang sekiranya itu dianggap paling menarik untuk ditampilkan, barulah diupload ke YouTube. Kalau tidak ada pengalaman ruqyah yang kesurupan, maka seorang konten kreator akan membuat sebuah drama seakan-akan ketika diruqyah adalah kesurupan. Kenapa? Tujuannya entertainment, untuk hiburan, bukan untuk pendidikan. Berbeda dengan kita yang praktisi langsung ya, yang bukan seorang entertain tetapi seorang praktisi, maka kesurupan adalah sesuatu yang sangat kita hindarkan. Karena orang datang berobat dengan Al-Quran, harapannya adalah sembuh, bukan harapannya adalah kesurupan. Adakah malam ini yang punya harapan kesurupan? Hah? Ada? Kenapa kok enggak? Hah? Takut? Kan enak nanti jadi tontonan temennya. Jadi kita berobat dengan Al-Quran adalah memohon kesembuhan kepada Allah atas segala apa yang mengganggu di dalam diri kita, baik itu yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Terkadang ada sesuatu yang mengganggu di dalam tubuh kita, tetapi kita belum mengetahui bahwa itu adalah gangguan. Atau kita sudah tahu bahwa itu adalah gangguan. Misalnya kita punya penyakit emah, kita obati dengan Al-Quran. Bisa? Bisa. Karena Al-Quran adalah obat bagi setiap makhluk yang sakit. Bukan hanya manusia, tapi keseluruhan makhluk Allah yang sedang sakit. Tingkat keberhasilannya bagaimana? Tingkat keberhasilannya kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena hakikatnya adalah Allah yang menyembuhkan. Kalau adik-adik sakit kepala, apa yang dilakukan pertama kali? Tidur. Biasanya kalau minum obat apa?
Bodrek atau Oskadon, paracetamol dan lain sebagainya. Kalau saya tanya, kenapa adik-adik minum itu? Biar gak sakit kepala. Kenapa bisa yakin kalau paracetamol itu bisa menurunkan sakit? Atau Bodrek bisa meredakan sakit kepala? Sehingga atas keyakinan itu kita mencoba untuk meminumnya. Maka kalau Bodrek yang mengatakan obat sakit kepala adalah sponsor atau paling tidak produsen, kemudian mempromosikan produknya sebagai obat sakit kepala, lalu kita bisa percaya. Atau misalnya dokter mengatakan bahwa obat A, obat B untuk mengobati penyakit A dan penyakit B, lalu kita percaya, maka apa susahnya bagi kita, apa sulitnya bagi kita untuk mempercayai bahwa Al-Quran adalah obat? Karena yang mengatakan Al-Quran adalah obat bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad bahwa di dalam Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat. Selain Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran juga berfungsi sebagai obat bagi seluruh makhluk yang sakit. Ini adalah firman Allah. Dalam ayat lain disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan apa-apa di dalam Al-Quran adalah sebagai obat. Ini adalah firman Allah. Dalam pelajaran tauhid kita mengenal yang namanya rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua, ketiga kitab-kitab Allah, dan Al-Quran adalah salah satu kitab Allah. Di dalam Al-Quran menyebutkan hal demikian. Maka ketika kita meragukan bahwa Al-Quran itu adalah obat, berarti iman kita juga diragukan. Berarti kita masih belum benar-benar beriman terhadap kitab-kitab Allah. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu kenapa kita lantas berharap sembuh, diobati dengan Al-Quran? Karena Allah itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dan Allah telah menjelaskan, menjanjikan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Maka bagi siapapun yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah obat bagi setiap makhluk yang sakit, bagi semua penyakit, maka disitulah Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Tetapi kalau tidak yakin, ini masih hitam putih, masih apa? Abu-abu kalau tidak yakin. Tetapi kalau yakin, seyakin-yakinnya, insya Allah Allah balas kita dengan sesuai dengan kadar keyakinan kita. Yakin Al-Quran adalah obat? Oke, jadi itu yang pertama. Jadi Al-Quran adalah obat yang pertama dan utama. Setelah kita tahu pada malam hari ini bahwa Al-Quran adalah obat, maka ketika kita sakit, langkah pertama adalah obati penyakit kita dengan Al-Quran. Setelah itu misalnya belum sembuh, baru kita mencari obat yang lain. Karena jalan menuju sembuh bukanlah Al-Quran satu-satunya, melainkan Allah banyak menurunkan obat-obatnya, baik berupa herbal maupun lainnya. Tetapi Al-Quran tetap obat yang pertama dan utama. Kenapa utama? Karena setiap huruf dari Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah.
Di samping kita beribadah kepada Allah, di satu sisi kita juga berniat berobat dengan Al-Quran. Maka kita dapat 2 poin. Satu dapat poinnya ibadah, yang satu dapat poinnya berobat. Maka itulah yang dimaksud dengan obat yang pertama dan utama. Jadi ingat apa? Ketika kita sakit yang harus kita lakukan pertama kali? Berobat dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Nanti akan diajarkan bagaimana caranya berobat dengan Al-Quran. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, tata cara atau hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketika kita berobat dengan Al-Quran adalah yang pertama tadi ya, yakin bahwa Al-Quran adalah obat. Yakin saja tidak cukup, harus diniatkan. Jadi diniatkan berobat dengan Al-Quran. Innamal a'malu bil niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya, dan setiap manusia hanya memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau kita datang atau berangkat ke sekolah tapi niatnya mau tidur di sekolah, mau tidur di kelas misalnya, maka kita tidak mendapatkan fadilahnya sebagai pencari ilmu. Tetapi kalau kita berangkat ke sekolah, kita niatkan untuk mencari ilmu, maka kita dapat keutamaan orang yang mencari ilmu. Begitu juga misalnya kita melakukan gerakan sholat tapi tidak niat sholat, niat olahraga misalnya, maka kita tidak dapat pahalanya sholat. Misalnya pagi disuruh duha oleh ketua kamar, benar-benar berangkat ke musola tapi tidak niat sholat duha, niat olahraga misalnya, melakukan gerakan sholat sebagaimana teman-teman yang lain, maka kita tidak mendapatkan pahalanya sholat. Begitu juga dengan berobat dengan Al-Quran. Ketika tidak kita niatkan berobat, maka yang kita dapatkan adalah pahala dari membaca Al-Quran. Sementara fungsi obatnya tidak kita dapatkan. Kenapa ketika kita baca Al-Quran setiap hari kok tidak pusing, kok tidak mual, kok tidak muntah dan lain sebagainya, tidak ada reaksi? Karena tidak kita niatkan berobat dengan Al-Quran. Kita hanya niat membaca Al-Quran sebagai ibadah, sehingga yang kita dapatkan pahala dari Allah, tetapi fungsi sebagai syifa, fungsi sebagai obat tidak kita dapatkan. Maka dari itu, selain kita meyakini Al-Quran sebagai obat, yang kedua kita harus berniat berobat dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita harus memasrahkan segala urusan, segala penyakit atau segala reaksi yang timbul ketika diruqyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau muntah ke, mau kentut ke, mau pipis, sudah pasrahkan kepada Allah. Mau sakit perut, mau sakit pinggang, ketika diruqyah misalnya, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Termasuk kesembuhan penyakit kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak perlu risau, tidak perlu khawatir ketika ada reaksi nanti, barangkali itulah cara Allah mengeluarkan penyakit kita. Yang keempat, ikhlas mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Misalnya mau muntah, sudah diikhlaskan, keluarkan saja, jangan malu dengan temannya. Nanti dilihat muntahnya kok yang ini pink, yang ini hijau. Oh, tadi siang minum jusnya melon misalnya, sehingga muntahnya hijau. Tetapi ketika diruqyah, walaupun tadi makan bakso, misalnya ada reaksi muntah, yang keluar tidak akan bakso. Kenapa? Karena baksonya sudah halus.
Oke, jadi itu 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kita berobat dengan Al-Quran. Mengenai caranya nanti akan dijelaskan oleh praktisi yang akan membawakan bagaimana cara berobat dengan Al-Quran. Ini ada Ustadz impor dari Lamongan jauh, sini Harjasa. Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur. Dari Lamongan Jawa Timur, di timurnya pom bensin Harjasa. Baik, bagaimana caranya metode air asmaan yang nanti bisa adik-adik praktekkan secara mandiri, baik di asrama, di kamar maupun di rumah, nanti kami pasrahkan sepenuhnya kepada Ustadz Atikur Rahman. Namun sebelumnya kami mohon Ustadz Ahmad Khairuddin untuk tawassul bi suratil Fatihah. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allah yu'ti darajatihim fil jannati wa yanfa'u barakatihim wa nurihim wa sawihim wa aladihim fid dini wa dunya wal akhirah. Inna min nizrihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatafana ala rahmatihim wa yashruna fi zumratihim fi khayri wa ridfi wa afiyatin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah takkan qabul wa tamamul jadi wa tanhidri wa liwalidin wa ila wa qulubana wa qalbana ma huda wa taqawwaluna wa mauti ala Islam wal iman bila mihnati wa imtihanin bihaqqi sayyidil waladina wa likulli niyatin shalihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ala ma'ana wa inna wa ala mana wa sahbihi salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih kami sampaikan atas permohonan dari sahabat saya di samping ini yang akan membawakan metode pertama, yaitu metode air asmaan, untuk dijelaskan teknisnya seperti apa. Jadi teknisnya ini sudah pegang botol semua ya? Ada airnya botolnya? Ada. Jadi nanti tutupnya dibuka, contohnya seperti ini ya, dibuka. Karena ini botol tidak khawatir tumpah, maka tidak masalah walaupun tidak diminum. Kalau diminum pun tinggal separuh, tidak masalah juga, asalkan nanti setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran masih bisa diminum. Jadi dibuka seperti ini, kemudian nanti ya, ketika dimulai, ketika mursyidnya ketika hatinya nanti menginstruksikan pejamkan mata, dekatkan airnya ke lisan. Jadi begini, didekatkan ya, dekatannya pegangnya begini. Jadi dari hidung kita itu ditutup dengan jari-jari, tetapi botolnya ini jangan sampai ketutup. Jadi ada lubang untuk menghalangi nafas dari hidung kita agar supaya tidak masuk ke dalam air. Sementara udara dari mulut kita itu biarkan masuk ke dalam air. Jadi begitu caranya. Yang dibaca apa? Yang dibaca ialah yang biasa dibaca ketika tahlil ataupun baca rotibul haddad, yaitu surat Al-Fatihah, ayat kursi,
Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi lima surat ini yang nanti kita baca. Apakah bisa itu menyembuhkan? Yakin saja bisa. Dan nanti kita akan saksikan sendiri bagaimana reaksinya. Walaupun tidak semua akan ada reaksi. Karena reaksi-reaksi dari ruqyah itu bermacam-macam. Ada dengan muntahan, ada dengan tangisan, ada dengan keringat dingin, ada dengan yang bunyinya dut, ada yang begitu, ada yang sendawa, macam-macam. Ada yang tidak ada reaksi sama sekali. Tetapi yakinlah bahwa penyakit yang ada dalam tubuh kita itu sudah terobati dengan Al-Quran. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Dan satu lagi, jangan pernah takut kesurupan, karena antara jin dan manusia sama-sama takut. Jin takut kepada manusia, manusia juga takut kepada jin. Sebenarnya kita takut kepada sesuatu yang takut. Oleh karenanya jangan pernah takut kesurupan, karena manusia itu lebih komplit daripada jin. Jin hanya dari satu unsur, yaitu api, sementara kita dari berbagai unsur: tanah, udara, air, kemudian api. Jadi kita lebih komplit, dan di dalam Al-Quran kita disebutkan fi ahsani taqwim. Maka jangan pernah takut dengan jin yang tidak kelihatan itu. Walaupun ada penampakan, sudah dilihat aja, oh kamu kok cantik ya, begitu ya. Baik, kami serahkan kepada Ustadz Atikur Rahman, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Fatihah ada ayat yang diulang. Kalau sudah nyampe ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu diulang 7 kali. Terus ayat kursi ada juga yang diulang. Ketika nyampe di wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, itu diulang 7 kali. Terus surat Al-Falaq kalau sudah nyampe wa min syarrin nafasati fil 'uqad, itu diulang 7 kali. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarrin, itu diulang 7 kali. Terus yang terakhir surat An-Nas ada ayat yang diulang, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu diulang 7 kali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah baca itu surat yang 5, terus airnya ditiup. Baca bismillahirrahmanirrahim, airnya ditiup. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Habis itu udaranya dihirup dengan hidung, baru dikeluarkan ke mulut ke kiri, lewat mulut ke kiri atau ke kanan. Paham ya? Paham ya? Ya sudah, sekarang dipegang airnya, dekatkan ke mulut, pejamkan mata, merunduk, baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekarang bersama-sama baca sholawat tibil qulub 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekarang bersama-sama baca Fatihah, ayat kursi, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي
في صدور الناس الذي يوسوس 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 في صدور الناس من الجنة والناس. Sekarang tiup airnya, baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, tiup airnya. Udaranya buang ke kiri lewat mulut. 1 kali lagi. Dihirup udaranya. Habis itu buang lagi ke kiri. Itu sekarang baca bismillah, diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim, diminum airnya. Ya, kurang sedikit lagi diminum. Habiskan. Ya, diminum lagi. Cekat-cekat. Ya, kalau sudah selesai taruh di bawah airnya, ditutup. Airnya ditutup. Sekarang pegang kreseknya, dibuka kreseknya, berunduk, mulutnya dibuka, pejamkan mata, merunduk, buka mulut lebar-lebar. Sekarang air itu sudah menjadi obat yang akan menghancurkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saudari-saudari semua. Rasakan bahwa air itu sudah menjadi obat yang akan menghancurkan semua penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Kalau mau muntah-muntahkan tidak apa-apa. Pejamkan mata, mohon sama Allah, ya Allah, apabila di dalam tubuh hamba ini ada penyakit, baik penyakit medis maupun non medis, keluarkan ya Allah. Saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudari-saudari kami ini, baik penyakit medis, asam lambung, penyakit lambung, asam urat, kolesterol, penyakit non medis. Saya perintahkan keluar semua yang ada di dalam tubuh saudari-saudari kami ini. Semua penyakit yang berada di kaki naik ke atas, saya keluar biidznillah, dengan izin Allah, ayo keluar. Yang di perut ayo keluar biidznillah, dengan izin Allah, ayo keluar. Yang menyebabkan sakit batuk ayo keluar. Sebelum saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sudah, yang lain konsentrasi, mohon sama Allah agar penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan, disembuhkan oleh Allah. Konsentrasi. Buka mulut. Ayo keluar semua penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Biidznillah, dengan izin Allah, ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala 'ayna tarahu la didda wa la nidda siwa. Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala 'ayna tarahu la didda wa la nidda siwa.
سبحان من احتجب بجبروته عن خلقه فلا عين تراه لا ضد ولا ند سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayo keluar semua penyakit biidznillah dengan izin Allah. Kalian tidak akan mampu melawan mukjizat Al-Quran. Kalian tidak akan mampu melawan ayat-ayat Al-Quran. Ayo keluar. Sekali lagi saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudari-saudari kami ini. Baik penyakit medis, penyakit lambung, asam lambung, kolesterol, asam urat, penyakit yang menyebabkan batuk yang disebabkan oleh bakteri-bakteri, virus-virus, ayo keluar biidznillah dengan izin Allah. Kalian tidak akan mampu melawan mukjizat Al-Quran. Penyakit non medis, ayo keluar semua penyakit non medis yang menyebabkan susah mau beribadah, ayo keluar biidznillah dengan izin Allah. Yang di kaki naik ke atas, ayo keluar. Yang di perut naik ke atas, di tulang ekor, di dada, di punggung, di kepala, ayo keluar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله سيبدله بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo keluar semua, buka mulut, anak-anak, buka mulut, ayo keluar semua, yang di kaki naik ke atas. Sekali lagi saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudari-saudari kami ini, baik penyakit medis maupun non medis, gangguan sihir, guna-guna, gangguan ain, ayo keluar, gangguan ain, gangguan jin, apapun bentukmu, apapun jenismu, saya perintahkan untuk keluar. Yang di kaki naik ke atas, biidznillah, dengan izin Allah, ayo keluar. Saya hitung sampai 5. Jika tidak keluar, maka saya akan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. 1, ayo keluar, buka mulut. 2, yang menyebabkan batuk, ayo keluar. Yang sering malas beribadah. 3, ayo keluar semua. 4, 4,5. Kalian tidak akan mampu melawan mukjizat Al-Quran. Ayo keluar. Semakin bertahan di dalam tubuh saudari-saudari kami, akan semakin kepanasan. Ayo keluar. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Yang di perut, penyakit yang ada di perut. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. Di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك. Yang di kepala, ayo keluar, di kepala, di kahin, di tenggorokan, penyakit yang menyebabkan sesak nafas, yang di dada, ayo keluar. Yang di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها سراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين يا الله sembuhkan ya Allah وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء buka lagi mulutnya anganga Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar semua penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Yang malas beribadah, ayo keluar. Yang sering sesak napas, yang sering menyebabkan batuk, ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amsayna billahi alladhi laysa minhu syai'un mumtani' wa bi'izzatillahi alladhi la turam wa la tudar wa bisultanillahi al-mani' natajib wa bi asma'ihi al-husna kulliha 'aidun min al-abarisa wa min syarri syayatinil insi wal jin wa min syarri kulli mu'minin aw musir wa min syarri ma yaruju bil-laili wa yaqmuru bin-nahar wa yaqmuru bil-laili wa yakhruju bin-nahar وشر ما خلق وذرى برا ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما خلق وذرى برا ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يموت. Sudah, sekarang tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Allah. Tarik nafas, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Allah. Alhamdulillah. Sekarang istirahat dulu. Saya kembalikan lagi pada mantra. Terima kasih. Yang masih mau muntah silakan dilanjut. Yang sudah tidak muntah, tidak gatal, tidak batuk, bisa buka mata dan rileks santai. Silakan bernafas dengan lembut, rileks. Diatur kembali pernafasannya. Yang masih mau muntah silakan dilanjut. Yang tidak mau muntah silakan merelaksasikan diri. Bagian barat sudah enak. Ada yang masih pusing?
Ada yang masih pusing, masih enak, perut masih mual? Ya, monggo yang mau kencing silakan, mumpung istirahat. Jangan sampai kencing di tempat duduk. Gak usah rebutan, pelan-pelan, jedingnya satu. Allah Akbar. Nafasnya ditenangkan, nafasnya ditenangkan, untuk pernapasan. Relax, sampai. Ini sih ya. Emosinya diatur. Di sini banyak yang anu. Panjang, lentur tubuhnya lentur, jangan memaksa, Saat itu masih ada yang jangan Oh nanti tidak ada, tidak lanjut. lentur. Bentar dulu, boh. Si bentar dulu ya punya udah ya. Mana siapa Oh, apa itu? 5. Mana ya? Welcome. Oh, Tangannya lepas. Gimana? Enakan. Kalau sudah terasa enakan, tarik nafas. kejejeng ambil bisa terus ke kamar istirahat. Jangan ke sana aja. Mari kan. Cet kamu. Untuk yang lain tetap duduk posisi Berdiri. posisinya tetap pada posisinya tetap pada posisinya tetap pada posisinya. Sudah, biarkan dia ada yang nanganin. Sudah. Oh yang anu. Untuk teman-teman KKN bawa ke ruangan Sini kosong. yang kosong atau di ruangan sebelah sini. Ini kosong. Iya, yang bermasalah itu. Ya. Bawa dulu. Itu bawa dulu. Digotong aja. Evakuasi tempat kosong di sini sebelah sini. Sini banyak kosong. Nanti Pak. Sini.
Coba yang sudah yang selesai kejeding diharap kembali ke tempat masing-masing. Suruh beli sa polo. Suruh kente di kapan. Yang sudah kejeding dimohon kembali ke tempat masing-masing, berbentuk saf lagi seperti tadi. Yang kreseknya penuh disiapkan yang baru lagi. Mungkin masih ada penyakit yang masih belum bersih di tubuh kalian. Ada yang butuh kresek lagi? Kreseknya yang penuh diikat, ganti siapkan yang baru lagi, yang kosong. Takut masih ada penyakit yang mau keluar dari tubuh kalian.
nggak terkunci ya? Udah kena. Hafiz, mau minta anak. Oh sini aja. Kemarin karya. Tapi kita tapi tidak ada kesurupan. Banyak